Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada anak-anakku semuanya. Kelas 10 kita bertemu lagi dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh mata pelajaran kimia. Pada anak-anakku semuanya, tentu kalian saat ini memang merasa bosan karena terus terang mata pelajaran kimia di sini kalian memang harus tatap muka, ya. Kemarin tentu kalian sudah saya informasikan mengenai tugas kalian, yaitu melakukan sebuah praktik secara daring, secara virtual, secara kelompok, ya. Namun banyak beberapa siswa yang belum melakukan kegiatan praktik secara daring. Ada yang menjawab bingung, ada yang menjawab belum punya kelompok, ada yang menjawab belum paham, ada yang menjawab juga tidak bisa konsentrasi karena di rumah. Baik, anak-anakku semuanya, ketika kemarin sudah mempelajari materi tentang perubahan materi dan juga pemisahan campuran, saya berharap hari ini kalian sudah punya konsep. Karena apa? Hari ini nanti di sesi yang terakhir kalian saya berikan uji kompetensi untuk mata pelajaran kimia kompetensi dasar 3.1, yaitu perubahan materi. Oleh karena itu, kalian simak video berikut ini. Saya akan membuat sebuah tutorial atau sebuah hal yang mana sebuah konsep kalian bisa memahami apa itu sebuah perubahan materi. Ya, kita lihat sedikit yang sudah saya jelaskan yang lalu, ya. Ada dua jenis perubahan materi, ya, yaitu perubahan fisika dan juga adalah perubahan kimia, ya. Yang membuat kalian ini adalah bingung dalam menentukan mana yang merupakan perubahan fisika ataukah yang mana yang merupakan perubahan kimia. Kalian tentu sudah mulai prinsip konsepnya dipegang dulu, ya. Bahwa yang namanya perubahan fisika adalah perubahan yang hanya mengalami perubahan wujud saja, ya. Contoh yang kemarin saya berikan apa? Besi jadi sepeda, ya, meja jadi kursi, ya. Jadi hanya mengalami perubahan wujud. Beras jadi tepung beras, ya. Kemudian perubahan kimia. Perubahan kimia itu apa? Perubahan materi yang mana menimbulkan suatu zat baru, ya, zat baru. Yang namanya zat baru itu banyak sekali yang bisa kita identifikasi. Ciri-ciri yang bisa kita simpulkan dalam sebuah perubahan kimia, bahwa perubahan kimia menimbulkan suatu zat baru, itu ada 4. Ya, kalau kalian ingat apa aja? 4. Ya, ada 1 perubahan warna, kemudian perubahan suhu, kemudian timbul endapan, dan yang terakhir adalah timbul gas. Ya, di sini harapan saya kalian dari 4 ciri ini kalian bisa, oh berarti ini termasuk perubahan kimia. Kenapa? Karena memiliki salah satu ciri. Jadi yang namanya perubahan materi termasuk perubahan kimia tidak harus memiliki 4 ciri, ya, melainkan salah satu dari ciri yang dimiliki oleh sebuah materi yang mengalami sebuah perubahan maka dikatakan sebagai perubahan kimia. Saya berikan contoh, ya, saya berikan contoh di sini. Saya memiliki ini namanya CuSO4, ya, CuSO4. Kemudian saya punya larutan di sini, ya, ini sudah saya tambahkan air, ya, sudah saya tambahkan air yang tadi CuSO4. Kemudian ini adalah Ki, ya, kita aduk dulu. Kemudian kalian perhatikan apa yang terjadi ketika saya akan menambahkan zat CuSO4 yang tadi saya katakan CuSO4 ini tadi, ya, sudah saya larutkan. Ini saya masukkan dalam tabung reaksi, ya. Masukkan saja. Kita hanya mengidentifikasi apakah terjadi sebuah perubahan warna, ya. Kita lihat ini warnanya apa? Warnanya apa? Biru Tosca, ya. Nama sekarang kenal biru Tosca. Kemudian ini warnanya adalah bukan putih, ya, tapi bening. Coba kita reaksikan apa yang akan terjadi. Nah, ternyata di sini mengalami yang namanya perubahan warna. Yang semula adalah biru, kemudian kita tambahkan bening, ini menjadi yang warnanya apa? Coklat kekuningan. Disebut berarti di sini tadi mengalami sebuah perubahan warna. Ada sebuah identifikasi perubahan warna. Sehingga kalau ada pertanyaan bahwa CuSO4 ditambah dengan sebuah zat, ini namanya kalium iodida atau Ki, ya, mengalami sebuah perubahan warna, maka dikatakan bahwa ini mengalami perubahan kimia, ya. Kenapa? Timbul suatu zat baru. Zat barunya apa? Ini, ya, zat barunya perubahan warna ini. Ini CuI2, ya.
Nanti kalian belum kenal semacam ini, hanya saya mengidentifikasikan saja agar kalian bisa membedakan mana itu perubahan fisika, mana itu perubahan kimia. Jadi kalau muncul suatu zat baru semacam ini, maka dikatakan sebagai perubahan kimia. Ya, yang kemarin kamu sudah praktik yaitu kristal NaCl. Ya, ingat kristal NaCl? Masih ada yang bertanya kristal NaCl itu apa? Kristal NaCl adalah garam. Ya, kamu sudah punya garam di rumah. Ketika garam ini kan garam ya. Kemudian kamu masukkan ke dalam gelas, karena di rumah kan adanya kan gelas ya. Ini saya masukkan ke dalam tabung reaksi begini ya. Tabung reaksi begini. Ini kalau kita cicipi, rasanya apa? Asin ya? Oke, asin. Kemudian, ketika kita tambahkan sebuah air, berapa mililiter, disesuaikan aja ya, kita aduk. Ya, kita aduk. Ya. Dia larut ya? Oke, dia larut, betul. Dia larut. Ketika kamu cicipi di gelas ya, rasanya masih apa? Masih asin ya? Masih asin. Dia tidak ada sebuah zat baru, ya. Tidak adanya perubahan zat baru. Maka kalau tidak timbul suatu zat baru, dikatakan sebagai perubahan fisika, ya. Jadi kalian sudah bisa memahami tadi mana yang fisika, mana yang kimia. Ya, satu lagi. Kemarin saya sudah suruh kalian untuk mencari pupuk urea ya. Masih ingat pupuk urea ya? Jadi kamu bisa minta ke tetangga atau yang biasanya kalau petani itu punya urea. Nah, ini saya punya urea kebetulan. Ya, ini urea. Ya, terlihat. Warnanya adalah kristal yang warna pink ya, kristal pink gitu. Saya masukkan saja ke sini. Ke tabung ya ini. Nah, ketika kalian amati kemarin, pada saat kalian menambahkan urea ke dalam gelas, ya secukupnya saja, ya dilihat di sini, oke? Ini kristal urea atau pupuk urea. Kemudian kemarin saya suruh apa? Menambahkan air ke dalamnya, ya. Kemudian dipegang dinding gelasnya atau tabungnya. Ini saya masukkan dulu airnya. Ya. Oke. Nah, sekarang kalian aduk, bisa kalau tabung reaksi cukup dikinikan saja. Kalian kemudian pegang di bagian bawah atau di dinding yang tadi ada cairannya, di luar gelas. Nah, pasti kamu akan punya rasa yang berbeda. Apa? Rasanya dingin, ya, dingin. Yang tadi suhu awal itu suhu normal, sekarang ketika kita pegang adalah suhunya dingin. Artinya mengalami sebuah perubahan apa dari 4 ciri tadi? Ada apa tadi? Perubahan warna, kemudian ada apa? Perubahan suhu. Nah, di sini terjadi perubahan suhu. Artinya kalau terjadi perubahan suhu, ini muncul yang disebut sebagai zat baru. Kalau dia timbul zat baru, salah satu cirinya adalah perubahan suhu, maka ini urea ditambah dengan air dikatakan sebagai perubahan kimia. Oke, bukan perubahan fisika ya. Jadi kalau timbul zat baru, contohnya tadi adalah warna, kemudian suhu ya, itu adalah merupakan perbedaan-perbedaan yang bisa kamu jadikan konsep. Warna dan suhu adalah perubahan kimia. Oke. Satu lagi, kita akan praktik yang kamu lakukan yang kemarin adalah asam cuka ya. Asam cuka dengan soda kue. Ya, soda kue saya suruh cari di warung. Ini kebetulan saya punya asam cuka ya. Asam cuka saya coba tambahkan di sini. Ini asam cuka. Asam cuka itu atau asam asetat. Kemudian saya tambahkan soda kue. Soda kuenya sedikit saja, ya, sedikit saja kita tambahkan di sini. Saya tambahkan untuk soda kuenya. Lihat? Oke. Apa yang
terjadi? Apa yang terjadi? Ada apa bahasa Jawanya? Ada blekutuk ya. Nah, oke, blekutuk atau bahasa Jawanya blekutuk, kalau bahasa Indonesianya adalah gelembung gas. Ya. Jadi di sini soda kue bertemu dengan asam cuka, terjadi sebuah perubahan. Kira-kira masuk perubahan kimia atau tidak? Yang keempat tadi masuk enggak? Salah satunya timbul gelembung gas. Artinya kalau timbul gelembung gas, dia memiliki salah satu ciri yang dimiliki oleh perubahan kimia. Sehingga kesimpulannya, soda kue bertemu dengan asam cuka dikatakan sebagai perubahan kimia. Ya. Jadi kemarin kalau kalian menjawab perubahan fisika, salah ya, tapi tidak apa-apa, karena yang namanya praktek kalian adalah membuktikan. Ya, kita belum menyimpulkan sebuah konsep karena kita kemarin menyuruh kalian untuk membuat praktek secara daring agar kalian itu mencoba dan mencari tahu konsep dari perubahan fisika maupun perubahan kimia. Jadi anak-anakku semuanya sekarang sudah paham perbedaan antara perubahan fisika dengan perubahan kimia. Diingat-ingat bahwa perubahan kimia memiliki 4 ciri: perubahan warna, perubahan suhu, timbulnya gas, atau juga bisa timbulnya endapan. Ada mungkin yang bertanya, kalau timbulnya endapan yang seperti apa Ibu? Yang ini tadi kita lihat coba, ya ini ada endapan. Selain di sini tadi mengalami perubahan warna, ada endapan. Nah, biasanya dilakukan di praktik di laboratorium. Ya. Cukup diingat tadi bahwa zat baru, kamu lihat adakah dia memiliki perubahan warna, adakah dia memiliki perubahan suhu, adakah dia memiliki timbulnya gas, adakah dia timbulnya endapan. Jika dia memiliki salah satu ciri dari perubahan kimia tersebut, ya, maka dikatakan bahwa perubahan materi itu tadi disebut sebagai perubahan kimia. Baik anak-anakku, untuk tugas tetap saya tunggu yang belum mengerjakan. Selamat belajar, tetap semangat, jaga protokol kesehatan, selalu gunakan maskernya. Ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.